Hai semua, pada video kali ini kita akan belajar membuat Sales Analytics Dashboard seperti ini di Power BI. Di dashboard ini kita akan buat beberapa bagian. Yang pertama kita akan buat kartnya seperti ini, di mana kart ini terdiri dari 3, ada sales, ada profit dan order. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ada perbandingan antara bulan yang sekarang dengan bulan sebelumnya. Oke, nah bagian kedua yang akan kita buat adalah sales and profit trend berdasarkan bulan, kemudian di sini sales agentnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau misalnya saya klik di sini, kita bisa lihat sales bulan sekarangnya dia berapa, kemudian pencapaiannya sudah berapa persen, dan kemudian gap untuk capai ke targetnya tinggal berapa lagi. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat sales by kategori ya, sales by kategori. Kemudian di sini ada sales by region, dan selanjutnya kita akan buat terakhir yang sales by product seperti ini. Nah, seperti dashboard-dashboard yang lain, tentunya kita butuh filter yang akan kita gunakan untuk melihat data sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada disediakan 4 filter, ada filter per bulannya, per kategori, per region, dan per agentnya. Oke, teman-teman, cukup untuk introduction-nya. Teman-teman langsung download datanya di deskripsi video. Di situ terdiri dari datasetnya, kemudian JSON file yang akan kita pakai sebagai template di sini. Kemudian yang terakhir saya sudah sediakan DAX-nya untuk teman-teman biar tidak tulis lagi dari awal. Nanti kita akan pelajari bareng-bareng maksud atau arti dari DAX-nya. Oke, teman-teman semuanya, let's jump right in. Oke, kalau teman-teman sudah download Excel filenya, kemudian JSON dan juga DAX-nya, teman-teman langsung open saja Power BI-nya dan kita akan mulai dari blank report. Oke, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman langsung pilih saja import data from Excel, atau klik di Excel workbook, atau klik di get data, kemudian Excel workbook, ya sama saja. Nah, ini kalau filenya Excel. Kalau file lain teman-teman bisa pilih sesuai dengan file yang teman-teman punya. Oke. Nah, di sini saya klik saja import data from Excel. Kemudian saya cari di mana tempat saya simpan filenya. Kemudian kebetulan saya simpannya di sini. Langsung saya klik di sales dataset. Klik open. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, nah di sini saya masukkan checklist semuanya, produk, kemudian sales agent, dan juga transaksinya. Nah, kalau teman-teman butuh lakukan cleaning data, kemudian rapikan datanya, teman-teman langsung klik di sini transform data. Tapi di sini saya sudah bersihkan datanya, jadi tidak perlu dilakukan proses cleaning dan rapikan data lagi. Jadi kita langsung klik di sini load. Oke. Tunggu sampai proses loading datanya selesai. Cep. Ya mungkin makan beberapa menit, 1 menit paling lama ya. Sini berapa detik. Tek. Oke, jadinya seperti ini sudah tampil. Nah, biasanya para Power BI developer profesional atau data analis membagi table itu menjadi 2, ada dimension table, ada fact table. Dimension table itu adalah table-table yang biasanya jarang diubah. Nah, biasanya berisi database karyawan atau database sales, database agent, dan lain sebagainya. Intinya berisi tentang siapa, di mana, kemudian misalnya kalau ada targetnya berapa. Ya, itu yang jarang biasanya diubah. Kemudian misalnya ada table product itu biasanya juga jarang diubah. Jadi itu masuk dalam dimension table. Nah, selanjutnya kalau fact table itu adalah table yang sering berubah, yang datanya berubah, dan ini biasanya data-data kuantitatif, misalnya penjualannya berapa, profitnya berapa, kemudian sales hari ini berapa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data-data yang terus berubah ya. Oke, nah ini teman-teman bisa cari penjelasan lebih lanjut tentang dim table dan fact table di Google ya. Cari saja dimension table, perbedaan dimension table dan fact table, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, di sini saya ganti dulu nama tablenya di sini. Nama sheetnya di sini saya ganti, bisa teman-teman klik sini, kemudian rename, atau teman-teman klik 2 kali saja. Saya ganti di sini jadi dim product ya. Bisa nggak tidak diganti tabelnya? Bisa. Intinya jalan ya. Ini tetap jalan. Ini cuma kepada best practice saja teman-teman ya. Oke, saya ganti di sini dim agent. Oke, selanjutnya di sini saya kasih masuk bukan dim lagi tapi fact transaction actions seperti ini. Oke, nah
sebelum kita lanjut ke data modeling, yang perlu kita buat lagi adalah satu table, namanya adalah calendar table. Calendar table ini sangat berguna kalau misalnya data yang misalnya ada satu hari yang tidak ada penjualannya sama sekali. Jadi dengan adanya calendar table ini, kita masih bisa melihat seluruh tanggalnya, kalaupun itu tidak terjadi penjualan di tanggal tersebut. Oke. Nah, ini saya copy saja calendar table-nya dari sini. Teman-teman langsung lihat di DAX punya teman-teman. Saya akan jelaskan sebentar. Copy saja di sini, baru saya paste di sini. Nah, kalau tampilan teman-teman seperti ini, langsung ke modeling saja teman-teman. Ke modeling di sini, kemudian langsung klik new table. New table saya masukkan di sini, paste, enter. Oke, ini error karena table saya tidak sama dengan sebelumnya, ya. Saya sudah perbaiki di DAX yang saya masukkan di datanya teman-teman, di DAX-nya teman-teman, jadi tinggal copy saja kalau sudah sesuai dengan yang saya punya. Nah, di sini kita akan, untuk tanggal awalnya, biasanya untuk buat kalender itu dibutuhkan tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, untuk tanggal awalnya ini saya mau ambil tanggal minimum atau tanggal terbawah yang ada di table transaksi, di mana table transaksi kita namanya tadi itu adalah fake transaction, ya. Fake transaction, di mana di situ ada data tanggal seperti ini. Kemudian saya masukkan di sini sama juga dengan yang di atas, tinggal diganti saja max-nya di sini, fake, kemudian transactions, kemudian di sini saya masukkan tanggal, ya, tanggal seperti ini. Oke. Nah, ini semua ke bawah, ini kita memasukkan kolom di sini, teman-teman. Jadi dari tanggal yang sudah ada ini dimasukkanlah ke dalam format kolom seperti ini, di mana kita akan ekstrak day of month-nya, kemudian day of week, dan lain sebagainya. Kemudian month number-nya, nama bulannya, kemudian bulan short itu artinya misalnya bulan Januari ganti jadi Jan saja, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya year dan quarter dan lain sebagainya. Oke, teman-teman nanti akan lihat hasilnya di tabelnya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman langsung enter saja, harusnya sudah oke. Ceps. Dan teman-teman bisa lihat ini sudah jadi calendar table. Nah, selanjutnya kita akan ke data modeling. Kalau pembuatan dashboard di Power BI, di Tableau, di Looker, atau di Excel, atau di Google Sheet, pertama-tama yang paling esensial itu adalah data cleaning, dan intinya data preparation, data cleaning itu sangat penting sekali. Tapi kita akan skip tadi yang data cleaning karena kita sudah membersihkan datanya, saya sudah bersihkan datanya sebelumnya. Sekarang yang paling penting kedua adalah data modeling. Kalau data modelingnya tidak jelas, nanti DAX-nya belibet atau nanti datanya tidak terhubung satu sama lain. Nah, di sini saya langsung klik di sini model view. Model view ini, langsung klik data saja. Oke, model view ini Power BI sudah sangat pintar sekali, dia sudah membuat koneksi antara tiga table ini, di mana kenapa Power BI sudah bisa deteksi karena ada nama kolom yang sama antara fake table dan dimension table ini. Nah, di sini ada apa di sini? Di sini ada agent ID, di sini di table transaksi juga ada namanya agent ID. Jadi otomatis Power BI akan konekkan. Nah, di sini kita akan cross check dulu jenis koneksinya di sini, ya. Saya klik di sini, harusnya muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah many to one. Ini jenis koneksi relationship atau relasi yang ada di Power BI dan di database apapun, ya. Kalau di SQL itu ada juga seperti ini. Jadi kita bisa pilih di sini, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa pilih misalnya Power BI-nya membacanya tidak benar di sini, teman-teman bisa pilih misalnya ini dibandingkan dengan ini. Jadi teman-teman bisa ganti saya seperti ini, ya. Oke. Nah, ini karena agentnya sudah benar, tampilnya seperti ini. Nah, di sini many to one. Many to one itu artinya satu agent bisa melakukan transaksi banyak di table transaksi. Jadi satu agent itu bisa melakukan banyak transaksi di sini. Jadi itu namanya many to one. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik save saja. Sekarang saya langsung cross check juga yang satu ini, yang transaksi, tabel transaksi dan tabel produk. Saya klik di sini. Oke. Teman-teman bisa lihat ini connect-nya itu pakai product ID. Di sini juga ada product ID, jadi langsung terbaca oleh Power BI. Nah, sama juga seperti sebelumnya. Di sini table produk itu unik, dan di atas ini table produknya itu
Jadi di transaksi itu bisa banyak produk yang dilakukan transaksi. Jadi satu produk bisa dilakukan banyak transaksi sekaligus di table transaksi, ya. Oke, setelah itu saya klik save. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita perlu lakukan koneksi antara table transaksi fact table ini dengan calendar table. Nah, di sini tidak langsung dibaca sama Power BI. Kenapa? Ya, karena beda nama fieldnya, ya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada tanggal, kemudian di sini date, ya. Jadi beda. Di sini bahasa Inggris, di sini bahasa Indonesia. Jadi Power BI tidak mengenali yang itu. Jadi kita bisa langsung koneksi di sini tanggal, di sini tanggal, di tanggal di connect dengan ini. Teman-teman langsung klik saja di sini tanggal, kemudian geser ke sini. Oke, hasilnya seperti ini. Atau teman-teman langsung klik di manage relationship di atas. Oke, dan teman-teman bisa pilih new relationship. Oke, teman-teman bisa pilih yang misalnya fact table, kemudian saya pilih di bawahnya apa? Saya pilih calendar table, ya. Teman-teman bisa pilih saja apa? Tanggal. Mana tanggalnya? Tanggal. Kemudian teman-teman di bawahnya di kalender, teman-teman langsung klik di sini date, ya. Harusnya di sini juga many to one. Nah, di atas ini many artinya di atas bisa di sini bisa banyak tanggal, ya, banyak tanggal. Kemudian di sini tanggalnya itu unik. Jadi satu tanggal di sini bisa banyak tanggal di atas. Oke? Oke, karena satu hari itu bisa banyak transaksi misalnya. Kemudian di sini tanggalnya itu sudah unik, teman-teman. Saya langsung klik sini, saved. Oke, sudah jadi seperti ini, closed. Sudah terhubung 4 table kita satu sama lain. Sudah mantap seperti ini. Selanjutnya kita akan fokus di pembuatan DAX untuk visualisasinya. Oke, sekarang kita bergeser ke report view lagi. Kita akan lanjut ke pembuatan measure-nya. Measure itu berisi DAX yang akan kita buat nantinya. Nah, saya langsung klik di sini report view. Kemudian untuk membuat measure-nya, teman-teman biasanya langsung bisa klik di sini, ya. New measure. Nah, tapi saya mau mengelompokkan dia dalam satu table lagi supaya nanti di dalam table itu berisi DAX semua, berisi measure semua, sehingga tidak bergabung dengan kalender, agent, produk, dan transaction table, ya, supaya dia terpisah, supaya lebih rapi. Oke, sekarang saya bisa klik di menu home ini, kemudian teman-teman bisa klik di enter data. Nah, di sini saya masukkan namanya, di sini teman-teman ganti table ini jadi misalnya measures. Teman-teman bisa ganti nama apapun, tapi biar jelas saya masukkan di sini measures, ya. Saya kasih dash di depannya di sini, ya. Baru saya masukkan di sini measures. Oke, setelah itu saya klik load. Nice. Jadinya akan muncul seperti ini dan muncul kolom 1. Nah, disinilah kita akan buat DAX-nya. Yang pertama kita akan buat DAX untuk apa? Untuk ini, ya. Untuk yang sales. Ya, kita akan buat DAX untuk yang sales ini. Untuk sales ini yang dibutuhkan adalah sales current month, kemudian kita akan buat yang ini, persentase MOM-nya, dan kita akan buat yang ini. Tapi kita akan fokus ke DAX-nya saya dulu. Saya masuk lagi ke sini, kemudian saya masuk di sini di measure, kemudian saya masukkan new measure di sini, ya. New measure, teman-teman klik di sini new measure atau klik saja di sini, kemudian new measure, sama saja, ya. Saya intinya klik di table measure-nya di sini, kemudian new measure. Nah, sekarang saya masukkan sales current month-nya. Nanti kita akan ambil yang pertama, bukan current month dulu, tapi saya mau ambil total sales-nya dulu. Nah, saya masukkan di sini sales, kemudian saya masukkan untuk sales ini, saya masukkan apa? Saya masukkan di sini sum, kemudian saya masukkan total, ya. Total apa ini? Saya cek dulu nama kolomnya di sini di fact table kita. Dan ini saya masukkan yang ini, ya, total sales. Sudah ada total sales di sini ternyata. Saya masukkan di sini sum total sales. Total sales. Oke, sudah tampil seperti ini. Oke, sekarang saya enter saja. Hasilnya sudah muncul di sini, teman-teman. Sales di samping. Oke, setelah kita membuat measure untuk salesnya, sekarang kita akan buat sales current month. Sales current month ini gunanya apa? Untuk
mengambil sales bulan berjalan atau sales bulan terakhir di data kita. Nah, caranya sama, kita klik saja di measure ini, kemudian klik new measure atau klik di sini baru klik new measure. Ini saya pilih saya di sini new measure. Nama measure-nya apa? Teman-teman bisa kasih di sini sales CM ya. Current month. Oke. Saya sama dengan di sini. Saya alt enter ya, teman-teman. Kalau ke bawah sini alt enter, maka dia akan ke bawah. Sekarang saya define dulu variabelnya. Variabel namanya itu latest date. Karena saya akan mengambil tanggal terakhir di dalam kalender table di sini. Nah, di sini saya masukkan max di sini. Saya ambil kolom date di kalender table. Oke, seperti ini. Jadi saya akan mengambil tanggal tertinggi atau tanggal maksimal yang ada di kalender table pakai max ini. Oke. Nah, sekarang saya mau masukkan return di sini. Returnnya itu saya masukkan dalam calculate. Nah, di sini saya masukkan pertama. Oke, tunggu dulu. Alt enter lagi. Yang pertama saya masukkan salesnya dulu. Sales, kemudian sales ini saya mau salesnya itu adalah sama kalender table-nya itu sama dengan yang ada di atas ini. Jadi kita perlu samakan dulu untuk mengambil cocok di bulan terakhir ya. Saya masukkan di sini namanya month di sini. Month itu kemudian saya masuk calendar date di sini. Kemudian tutup kurung sama dengannya apa? Kita mau samakan dengan yang di atas. Berarti kita masukkan saja month di sini, kemudian latest date ya. Oke. Setelah itu jangan lupa di koma. Saya kasih kecil dulu koma di sini. Kemudian saya masukkan lagi year. Kita lakukan yang sama, year, calendar date, kemudian tutup kurung sama dengan year, kemudian masukkan di sini latest date ya. Jadi kita akan cocokkan month dan year ini dengan latest date yang month dan year di latest date yang sudah kita define di variable di atas. Nah, sekarang kita akan buat remove filter. Jadi tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita lakukan filter untuk kalender, untuk tanggal, bulan, atau tahun, itu nanti datanya berubah sesuai dengan filter itu. Karena kalau tidak ada remove filter ini, nanti ketika kita filter, otomatis dia akan ambil bulan terakhir. Kalaupun kita pilih bulan yang lain, ya, itu yang kita tidak mau. Jadi supaya tetap dinamis, kita pakai remove filter sini. Remove filter, kemudian saya masukkan kalender table. Kalender saja seperti ini. Tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Mantap. Nah, teman-teman misalnya tarik seperti ini ke sini, geser ke sini, hasilnya pasti muncul seperti ini. Nah, ketika saya tarik yang sales ini, oke, jadinya seperti ini. Nah, ini saya hapus lagi dulu. Sekarang kita akan buat lagi yang namanya sales previous month. Jadi kita akan ambil lagi sales bulan sebelumnya. Oke. Nah, caranya gimana? Klik saja di sini saja tadi, baru new measure lagi, kemudian saya namanya di sini sales PM ya. Previous month. Sama dengan, nah di sini saya mau buat dua variabel namanya var latest date lagi. Dimana di sini kita ambil dari max calendar table lagi, max calendar table, dimana calendar table ini kita mau ambil kolom date. Oke. Selanjutnya kita akan ambil lagi, define lagi satu variabel namanya prev date di sini. Dan prev date ini saya mau ambil variabel dari atas ini. Yang ini tadi yang sudah kita define sebelumnya. Dan ini saya masukkan edate. Edate itu artinya kita nanti akan geser satu bulan ke belakang ya. Edate ini isinya adalah latest date, koma dikurangi 1 ya, seperti ini. Jadi kita akan geser satu bulan ke belakang. Jadi misalnya di sini bulan Desember, dia akan geser satu bulan ke bulan setelah November ya. Oke, seperti itu. Setelah itu saya alt enter lagi. Di sini saya return. Return ini kita melakukan kalkulasi apa? Ya, tentu kita lakukan kalkulasi yang sama seperti tadi ya. Calculate. Ini saya tutup kurungnya dulu. Calculate ini berisi apa? Calculate-nya itu berisi yang pertama adalah sales-nya, tetap sales-nya, sales bukan sales CM ya. Sales dulu di sini, koma. Kemudian di mana kalender date-nya, kalender date ini bukan, tapi kita masukkan month-nya juga di sini ya. Oke, wait. Oke. Dan di sini kita masukkan month
kalender date sama dengan tutup kurung dulu sama dengan month. Kita ambil yang pref date sekarang karena ini yang kita ambil untuk geser 1 bulan ke belakang ya. Berarti kita masukkan yang pref date. Oke, tutup kurung, koma. Nah, begitu pula dengan year-nya. Year di sini saya masukkan apa? Ya, calendar date seperti ini. Kemudian sama dengan year ke lowbat laptop saya. Wait ya. Oke. Year di sini kita masukkan year di sini. Year-nya itu year. Saya masukkan di sini pref date ya. Kita masukkan variabel yang sama. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan sebelumnya, itu koma dulu, kemudian remove filter konteksnya ya. Filter, di mana filter itu kita akan remove yang dari calendar table saja. Oke. Sudah seperti ini. Jangan lupa ditutup kurung untuk yang ini di atas, yang calculate-nya, tutup kurung seperti ini, menutup yang di atas supaya tidak error. Oke, setelah itu saya klik di sini enter. Nice, sudah mantap. Sudah seperti ini, saya bisa cek dulu apakah sudah jalan di sini. Sales previous month, hasilnya seperti ini, 18M. Udah. Yang current month tadi berapa M? Di sini, ya di sini ada 16M. Oke. Nah, sekarang kita lakukan untuk kita buat measure untuk melihat growth atau pertumbuhan dari MOM-nya. Jadi kita mau mengecek berapa sih persentase pertumbuhan dari bulan November ke Desember atau Januari ke Februari atau dari perbandingan bulan-bulan lain yang akan kita pilih nanti di filternya. Oke, di sini saya masukkan new measure. Di sini new measure namanya adalah sales apa namanya? Bagusnya. Sales MOM misalnya. Sales MOM persen ya. Sama dengan di sini saya masukkan dulu var-nya dulu, var untuk yang pertama CM, var CM seperti ini, saya kasih masuk dash seperti ini, CM itu current month, dan di sini kita masukkan yang sales current month ya, supaya gampang nanti dibuat. Sebenarnya teman-teman tidak perlu buat begini juga karena kita bisa langsung divide sebenarnya, tapi ini supaya best practice saja, supaya tidak kebingungan sendiri untuk baca DAX yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke. Saya masukkan di sini lagi yang previous month PM, berarti saya masukkan di sini sales PM. Oke. Kemudian saya masukkan return-nya, di sini return-nya adalah kita masukkan dalam rumus namanya divide. Divide itu untuk bagi ya. Divide ini saya masukkan untuk mencari sales. Untuk mencari growth itu rumusnya adalah sales current month, sales bulan sekarang, sales bulan berjalan, dikurangi dengan sales bulan sebelumnya, dibagi dengan sales bulan sebelumnya. Oke, teman-teman bisa cari saja di Google untuk belajar lebih lanjut, cari saja cara menghitung MOM atau month over month growth ya. Harusnya seperti itu jawabannya. Oke, saya masukkan yang pertama adalah current month. Oke. Dash dulu current month seperti ini, bukan CR, bukan Cristiano Ronaldo. Current month dikurangi previous month seperti ini. Oke, tadi current month dikurangi dengan previous month dibagi, baginya di sini tidak seperti ini, tapi teman-teman langsung koma saja ya. Denominatornya seperti ini. Denominatornya itu berisi apa? Ya, berisi previous month lagi ya. Oke, saya kasih spasi di sini biar kelihatan terpisah. Oke, seperti ini. Sudah, hasilnya sudah seperti ini. Jadi untuk mencari MOM growth itu kita bisa pakai rumus current month kurang previous month dibagi dengan previous month. Enter, hasilnya seperti ini. Udah. Nah, sekarang untuk memastikan jalan atau tidak, saya bisa cek di sini. Nah, ini 0,12 minus, artinya minus 12%. Kita bisa ganti di sini untuk formattingnya, klik di sini, kemudian teman-teman pilih yang persentase. Ini artinya adalah minus 12 atau minus 11,66%. Ini bisa kita hilangkan seperti ini, jadi 12%. Nah, ini kita sesuaikan saja, misalnya mau 2 angka di belakang koma atau 1 angka, atau tidak perlu ada desimalnya, kita bisa atur di sini. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya
kita mau buat untuk formattingnya. Formatting itu yang dimaksud adalah yang seperti ini, teman-teman. Jadi saya maunya seperti ini nanti. Ketika salesnya itu adalah positif, maka anak panahnya itu ke bawah. Kalau negatif itu anak panahnya itu ke bawah. Kalau naik itu ke atas ya. Kalau naik itu ke atas, anak panahnya ke atas. Kalau minus itu anak panahnya ke bawah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy saja dari sini. Ini karena ada iconnya ya, itu agak susah dibuat ulang iconnya karena iconnya saya ambil dari Unicode. Saya bisa cari di sini sales MOM sales label, saya copy saja di sini. Teman-teman sudah ada di filenya teman-teman yang sudah saya jelaskan juga di situ. Saya copy saja di sini, saya masuk di sini, kemudian saya klik di measure sini, kemudian klik new measure. Nah, di sini saya paste saja di sini. Nah, ini artinya teman-teman switch ini sama dengan if ya teman-teman ya. If, tapi kalau if itu biasanya kita akan bikin if beberapa kali. Kalau switch ini kita masukkan switch terus saja. Kemudian ini nanti kalau sales MOM yang ini, sales MOM persentase ini lebih dari 0, maka kita kasih masuk di sini anak panahnya ke atas. Tapi kalau misalnya salesnya itu kurang dari 0, kita kasih anak panah ke bawah. Tapi kalau misalnya salesnya nanti tidak sama dengan kondisi yang ini dengan ini, artinya yang salesnya MOM-nya itu tidak naik dan tidak turun, artinya 0%, maka kita akan kasih yang ini saja, yang datar saja seperti ini. Oke, artinya tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya di sini display labelnya. Display label itu kita gabungkan icon dengan data sales kita. Oke, di sini iconnya, icon yang ini tadi sudah kita define variabelnya di atas, icon, and kita gabungkan dengan apa? Kita gabungkan dengan sales MOM-nya, angkanya yang ada di sini ya. ABS ini apa? ABS ini adalah membuat angka menjadi absolut. Jadi kalau minus, dia misalnya minus 12%, dia langsung tulis di situ 12% saja. Kalau misalnya plus 12%, dia tetap tulis 12% saja. Jadi tidak ada tulis minus atau plusnya. Ya, itu gunanya ABS. ABS itu artinya absolut. Oke? Nah, selanjutnya ini kita sambung dengan, untuk formatnya ini, kita buat dalam format persentase. Ya, rumus format koma persentase di sini. Kalau misalnya satu angka di belakang koma, kita hilangkan satu yang ini. Oke? Kalau misalnya dua angka di belakang koma, kita tambahkan saja 2 di belakang titik ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini N ini VS previous month versus present month. Ini bisa tambahkan supaya nanti kelihatan angkanya ya. Angka dan juga keterangan di belakang angka tersebut. Jadi kita masukkan di sini VS versus previous month. Kemudian returnnya apa? Returnnya adalah display label yang sudah kita define di sini. Oke, enter saja, sudah jadi. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk teman-teman apa yang dimaksud tadi. Saya klik di sini, enter, bukan enter tapi ditarik saja, hasilnya seperti ini. Nah, karena kita tadi define-nya itu 2 angka belakang koma, maka di sini 11,66%. Ini yang saya maksud tadi versus previous month seperti ini. Kalau teman-teman ganti di sini tuh angka kata-katanya itu otomatis berubah. Teman-teman bisa tulis dibanding bulan lalu. Nah, ini akan berubah sendiri di DAX ini. Kalau teman-teman ubah di sini, otomatis di sini juga akan berubah. Oke. Nah, sekarang saya mau buat dulu folder untuk ini teman-teman, karena ke depan kita akan copy paste saja DAX-nya supaya cepat. Karena DAX-nya sama saja, tinggal kita lakukan perubahan sedikit untuk di profit dan juga order. Nah, sekarang saya masuk di sini dulu teman-teman. Sebelum kita ke next session, saya klik di sini model view. Kemudian di sini saya klik di data ini teman-teman. Kalau muncul seperti ini, klik di data yang kanan. Kemudian saya pilih yang measure di sini ya. Measure, klik di sini misalnya saya bukan measure tapi pilih yang sales ini misalnya. Kemudian saya pilih yang properties yang ini. Udah. Nah, di sini saya mau buat dia dalam bentuk folder ya. Teman-teman bisa lihat di sini display folder. Nah, ini saya pilih semua dulu yang berkaitan dengan sales. Teman-teman langsung tekan kontrol saja. Ini teman-teman bisa lihat ada warna hijau kecil di depan ini ya, kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita tahan kontrol untuk pilih yang sales yang lain. Saya klik di sini sales CM, sales MOM, kemudian sales label, dan juga sales previous month-nya.
Oke, nah teman-teman bisa lihat ini sudah warna hijau semua, artinya sudah terpilih. Nah sekarang saya mau masukkan di dalam satu folder namanya sales ya. Saya masukkan di sini sales. Oke, jadi nanti kita tidak kebingungan untuk mencari DAX-nya di mana. Oke. Nah teman-teman bisa lihat ini sudah masuk dalam satu folder. Nah ini measure yang tadi kayaknya tidak dipakai. Ini kita bisa hilangkan saja, delete from model. Kemudian ini juga kita delete from model, kita hapus ini juga yang kolom 1 karena kita tidak butuhkan lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat measure untuk profit dan order di sini. Nah, ini sama saja dengan yang sel sebelumnya, tinggal kita ganti nama kolomnya saja. Oke, saya balik lagi ke sini dan ini saya copy saja semuanya. Ini sekarang yang pertama saya menuju ke sales dulu, copy saja measure yang sales, kemudian saya klik di measure sini, kemudian saya klik new measures. Oke, dan ini ganti salesnya jadi profit ya. Kemudian di sini saya ganti jadi apa? Ya tentu jadi profit juga ya, profit ya. Profitnya itu diambil dari mana? Ini teman-teman bisa lihat di kolom di mana? Di kolom transaksi itu ada kolom profit ya, kita ambil dari sana. Oke. Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita lakukan hal sama untuk yang current month-nya. Current month-nya kita ganti jadi profit juga di sini. Saya klik di measure, kemudian new measure, dan saya lakukan hal yang sama. Dan ini kita tinggal ganti yang di sini saja, teman-teman. Profit jadi profit ya, profit saja seperti ini. Cep, profit yang ini digeser ke sini, itu saja sih sebenarnya. Enter. Ini karena belum ganti di atas ya, bukan sales lagi. Ini saya enter gini, teman-teman bisa lihat ini the name sales CM is already used. Jadi sudah digunakan, berarti ini kita ganti jadi profit ya, karena yang mau dicari adalah current month dari profit sekarang ya. Enter. Sudah seperti ini, kemudian saya akan ambil dari yang previous month lagi, sales previous month. Saya klik lagi di measure sini, klik lagi new measure. Kemudian paste lagi di sini, kemudian ini jangan lupa diganti profit dulu, kemudian ini kita ganti jadi profit ya. Profit, bukan profit CM tapi yang profit saja seperti ini, koma, jangan lupa. Enter. Udah. Sekarang MOM-nya lagi kita ambil di sini, sales MOM persentasenya, copy. Kemudian saya masukkan measure di sini. Measure-nya di sini profit sales jadi profit. Kemudian sales ini jadi profit CM, dan di sini jadinya adalah profit PM ya. Seperti ini, enter. Hasilnya seperti ini, mantap. Sekarang kita ambil lagi yang sales MOM labelnya, saya masukkan di measure lagi, kemudian saya new measure, kemudian saya masukkan di sini, dan ini kita ganti salesnya jadi profit. Harusnya bisa diganti satu kali ini, kontrol apa namanya? Kontrol D kalau tidak salah ya. Kontrol D. Oke. Yap. Kontrol D saja biar ganti semua satu kali. Hapus di sini, ganti profit ya. Profit harusnya enter. Yap. Harusnya oke tuh. Profit. Ini profitnya P huruf besar ya. Harusnya pengaruh ya. Profit saja, profit. Harusnya P-nya huruf besar, tapi semoga tidak case sensitif ya. Intinya di sini kasih masuk profit, enter. Seperti ini sudah jadi. Nah ini untuk measure untuk profitnya sudah selesai. Sekarang kita lakukan hal yang sama di sini, kita kelompokkan dalam satu folder lagi, dan kita tinggal tekan tahan kontrol untuk profit dan profit yang ini sudah hijau semua, dan kita masuk di display foldernya, namanya kita masukkan di sini profit. Oke, sudah ada seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk order, tinggal kita copy paste saja DAX-nya seperti sebelumnya. Nah, cuma ini kita balik dulu ke sini lagi. Sekarang untuk measure yang pertama order, di sini order itu agak beda karena kita akan hitung saja rows-nya. Ini saya masukkan di sini orders sama dengan count rows. Count rows itu apa? Kita mau menghitung jumlah barisnya saja karena datanya tadi data di sini sudah unik order ID-nya ya. Saya masukkan di sini tabelnya saja fake transaction seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat kita ambil untuk menghitung jumlah baris di table transaksi saja ya.
Oke, enter seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang lain itu sama dengan yang sebelumnya, kita copy saja yang dari sales atau dari profit. Sama saja, ini saya ambil yang sales, yang profit, yang current month. Saya masuk copy, Ctrl C, ya. Kemudian saya masukkan di sini measure, kemudian saya new measure, saya ganti di sini. Ini saya ganti jadi apa? Ini saya ganti jadi orders, ya. Profit ganti orders. Cep, enter. Ini di atas jangan lupa orders CM, ya. Oke. Enter. Kemudian ini di sini profit previous month. Profit previous month, copy, kemudian masukkan lagi di measure di sini. New measure, kemudian saya masukkan di sini profit ini kita mau ganti jadi saya Ctrl D dulu, ya. Ctrl D, oke. Dan ini profit ini saya mau ganti jadi orders. Enter. Sudah seperti itu. Selanjutnya sales current month, profit MOM. Profit MOM ini kita ganti jadi orders, ya. Saya masukkan di sini. New measure di sini. New measure. Oke, saya masukkan profit ini Ctrl D lagi, kemudian saya Ctrl D juga di sini, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Oke, sudah seperti ini. Profit ini kita ganti jadi orders, ya, orders, atau teman-teman bisa ganti satu-satu juga, tidak apa-apa, ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu kita masukkan label seperti sebelumnya, dan ini kita masukkan di dalam sini lagi, masuk namanya profit, ini diganti jadi Ctrl D, ya, Ctrl, ya, oke, sudah seperti ini. Dan teman-teman bisa ganti jadi order semuanya, orders, enter. Hasilnya sudah jadi seperti ini, teman-teman. Mantap, keren. Selanjutnya kita akan lakukan grouping dulu dalam satu folder. Kita tekan tahan Ctrl untuk order, tekan Ctrl seperti ini, ya, sampai terpilih semuanya. Kemudian teman-teman masukkan di sini di foldernya jadi orders. Nice, sudah rapi sekali susunan DAX kita di sini, sehingga nanti ketika kita lakukan misalnya mau mencari DAX yang kita sudah buat sebelumnya akan mudah dicari, ya. Kemudian untuk buat visualnya juga kalau DAX-nya sudah jelas itu gampang. Nah, selanjutnya saya akan lanjut yang ke sini, teman-teman. DAX yang di sini achievement, ada DAX achievement ini sebenarnya gampang sekali karena cuma menghitung targetnya berapa dari kolom, dari table agent tadi, kemudian di sini gap to targetnya berapa dan lain sebagainya. Ini saya copy dulu, copy saja, Ctrl C, ini saya masukkan di sini measure, kemudian saya klik new measure, oke. Ini error karena apa? Karena ini tabelnya sudah beda, ya. Ini saya masukkan, sebenarnya saya masukkan saja sales di sini, ya, salesnya di sini jadi sales. Bukan sales di sini, harusnya ini sum-nya itu dari table agent, ya. Table agent itu ada di bawah sini. Saya klik ke atas dulu, naik ke atas dulu. Wait, supaya saya tunjukkan dulu ke teman-teman di sini. Nah, di sini ada agent. Di agent ini ada kolom namanya target bulanan. Nah, ini saya kasih masuk saja target bulanan. Seperti ini, ya. Oke, dim agent target bulanan. Kita akan menghitung target bulanannya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan lihat gap-nya di sini atau achievement-nya bisa juga, ya. Achievement itu berarti kita sales CM-nya, sales current month dibagi dengan target bulanannya mereka. Nah, ini berarti kita masukkan di sini measure, berarti sales CM dari mana? Ya, sales CM dari sales ini, ya. Oke, masukkan di sini sales CM divide by target. Oke, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya saya masukkan apa lagi? Yang terakhir itu tentunya kita masukkan yang gap. Gap ini sebenarnya kurang aja ini di sini. Jadi kurang target yang dikurangi dengan target yang sudah dicapai dikurangi dengan salesnya, ya. Oke, untuk mengetahui gapnya seperti itu. Jadi klik measure lagi, kemudian new measure. Oke, dan saya masukkan target dikurangi sales current month. Udah seperti ini. Sekarang kita kelompokkan dia dalam satu folder lagi namanya achievement. Oke, kita balik ke sini, saya klik di data modelnya, dan kita pilih yang achievement yang 3 ini tadi, ya.
Dan selanjutnya kalau sudah terpilih, kita masukkan dalam satu folder namanya achievement atau achieve saja ya, bebas. Intinya teman-teman paham apa yang teman-teman buat di measure-nya. Jadi pengelompokannya sudah jadi seperti ini, ada 4 bagian penting dari DAX-nya di sini. Udah teman-teman, sudah jadi semuanya harusnya. Congratulations, teman-teman sudah berhasil membuat semua DAX-nya. Jadi ada beberapa tahap yang sudah kita lewati tadi. Yang pertama, kita loading datanya, kemudian kita lakukan cleaning dan transforming data kalau perlu. Nah, ini karena datanya sudah bersih, jadi kita skip saja tadi langkah itu. Kemudian kita sudah lakukan yang namanya data modeling, kita sudah lakukan dengan baik. Kemudian tadi kita sudah buat DAX-nya bersama-sama. Nah, selanjutnya yang part yang serunya adalah kita akan buat visualnya bareng-bareng lagi. Oke, lanjut. Nah, pertama yang mau kita buat adalah yang sales ini. Nah, sales ini di sini sales-nya adalah yang diambil adalah sales current month-nya, kemudian di sini MOM labelnya di atas sini. Oke. Nah, kita lanjut ke punya kita yang sini yang masih blank ini. Teman-teman langsung klik di sini di data. Kemudian teman-teman pilih yang ini. Ya, yang card. Yang ini card. Kemudian teman-teman tarik saja yang apa? Tarik yang saya kasih kecil dulu ke atas ini. Teman-teman cari yang sales ya. Cari yang kita karena fokus di sales dulu di sini. Teman-teman cari di sales ini, kemudian kita ambil yang sales current month, kita drag ke sini. Oke. Sales current month kita itu adalah 16M. 16M itu di sini jutaan ya, million. Ya, karena bahasa Inggris ini million. Oke, sudah seperti ini, teman-teman. Nice. Nah, sekarang kita lakukan apa lagi? Salesnya sudah seperti ini. Nah, ini saya masukkan cardnya, saya mau masukkan yang ini, yang new card saja ya. Saya klik di sini new card, card yang ini ganti aja di sini, klik saja di sini teman-teman, klik di sini, baru klik yang new card ini, supaya nanti saya bisa pindah ininya, pindah judulnya ke atas yang sales current month. Kalau di card yang satunya tadi belum bisa ya, karena itu versi lamanya Power BI. Oke, saya klik di sini, kemudian saya masuk di sini, di format di sini, format, kemudian saya cari yang namanya di sini saya masuk call out di sini call out, kemudian saya masuk value, kemudian value-nya ini saya di label, maksud saya tadi sorry di call out di sini, saya masuk di call out, kemudian saya cari yang di sini value, kalau mau ganti lebih besar atau lebih kecil hurufnya di sini, kemudian saya ganti cari yang label. Label ini pilihannya itu adalah positionnya di sini, teman-teman bisa lihat posisinya itu bottom, saya mau posisinya judulnya ini di atas ya, yang salesnya saya masuk di top. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Saya top, mantap. Nah, sekarang saya masukkan apa lagi di sini? Saya masukkan ini, saya ganti dulu judulnya ya. Teman-teman bisa ganti di sini, klik di sini, baru teman-teman cari sales di sini. Kemudian teman-teman ganti saya di sini sales. Yap, jadi judulnya sudah berubah, atau teman-teman klik di sini baru ubah di sini. Sama saja ya, klik 2 kali saja ganti jadi sales. Oke, sama. Udah seperti ini teman-teman. Mantap. Nah, sekarang saya mau hilangkan semua bordernya di belakang ini. Saya klik di sini, klik di cardnya, kemudian saya klik yang di format ya. Format, kemudian size di sini, size and style, kemudian saya hilangkan backgroundnya, saya hilangin saja seperti ini kayaknya. Kemudian border di car harusnya, border ini saya hilangkan. Oke. Ya, seperti ini saja. Jadi kelihatan bersih putih seperti ini tanpa dosa. Ya, udah seperti ini teman-teman. Selanjutnya yang mau saya lakukan lagi apa? Saya mau lakukan ini, saya mau tambahkan yang MOM ini. MOM-nya kita klik lagi di sini, kita masukkan yang ini teman-teman, yang sales MOM label ya. Saya masukkan di sini. Ya, ini saya kasih masuk seperti ini, kemudian saya kasih kecil ke atas. Siap, nanti saya akan masukkan di atas sini. Dan ini saya ganti dulu fontnya jadi lebih kecil sedikit. Ini teman-teman bisa pilih yang di bawah call out value, dan ini saya ganti jadi 8 misalnya. Siap. Kemudian labelnya yang ini teman-teman saya hilangkan saja sales MOM labelnya.
Ini teman-teman bisa lakukan di mana? Di call out value, kemudian kategori label di bawah sini, hilangkan kategori labelnya, jadi tersisa yang 11% tadi ya, 11,66 atau 12%. Nah, ini saya masukkan di sini, cap. Oke, seperti ini dia. Oke, mantap. Kemudian saya masukkan lagi yang ini teman-teman. Cep. Ini area chart ya, saya masukkan tadi area chart. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama di sini. Saya masukkan di sini, saya klik di sini, build di sini, dan muncul di sini. Nah, teman-teman bisa pilih yang area chart ini ya. Area chart, klik area chart, masuk di sini. Nah, selanjutnya saya masukkan ini di area chart. Masukkan apa? Saya masukkan total sales yang pertama. X-axis-nya saya masukkan tanggal dulu di sini. Untuk X-axis-nya saya masukkan date di sini. Date itu date yang ini. Masukkan sini. Yap. Kemudian untuk Y-axis-nya saya masukkan yang total sales. Total sales ya, bukan sales current month. Supaya saya bisa melihat pergerakan semua bulan dan semua tanggal ya. Saya masukkan di sini dan saya masukkan Y-axis seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Mantap. Sekarang saya lakukan formatting dulu sebentar. Ini saya hilangkan semuanya di luar. Hilangkan di mana? Ini saya di title-nya saya hilangin di sini. Kemudian di Y-axis-nya saya hilangkan value-nya di sini. Oke. Kemudian di X-axis juga di Y-axis juga saya lakukan hal yang sama ya. Saya hilangkan value-nya, hasilnya seperti ini. Jadi mantap seperti ini dia. Oke, jadinya seperti ini. Mantul. Keren. Oke, ini sebenarnya sudah oke, tinggal kita lakukan formatting untuk yang lainnya. Tinggal kita copy-copy saja ke sana nantinya. Karena kita sudah buat salah satunya. Tinggal diganti-ganti saja, teman-teman. Ini seperti ini. Besar. Oke. Ini saya geser dulu, geser ke samping sedikit. Oke, seperti ini. Nah, mantap. Selanjutnya saya lakukan hal yang sama untuk ini. Saya copy dulu yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Untuk yang salesnya, ini kita harus tahu batasnya di sini ya. Oke. Nah, sekarang ini sales ini saya ganti jadi, teman-teman langsung klik di sini saja build. Kemudian kita ganti sales ini jadi apa? Kita ganti jadi profit ya. Kita cari di profit di atas. Profit jadi profit current month. Oke. Dan ini profitnya kita ganti jadi profit saja di sini. Profit. Yes, mantap. Dan sekarang saya masukkan labelnya. Label apa? Label di sini saya masukkan tentu label yang tadi lagi ya. Label yang mana? Saya masukkan di sini di profit ini. Profit MOM label. Dan ini saya kasih sama saja di atas fontnya supaya saya tidak perlu formatting ulang. Saya klik di sini, kemudian saya klik yang paint format di sini. Oke, saya klik enter di sini. Yup, jadi kecil, jadi dia akan otomatis menyesuaikan dengan yang sebelumnya seperti ini. Dan ini kita samakan dengan sebelah. Nanti kita akan lakukan formatting juga di akhir ya. Jadi intinya angkanya sudah muncul semua dulu ya. Mantap. Oke, ini sebelum kita lanjut, ini saya lakukan formatting dulu ya. Formattingnya itu kalau misalnya saya klik di sini, saya mau samakan warnanya dengan ini. Saya klik di sini dulu, saya mau ambil warna aja ini. Saya ambil warna di sini dan di sini value-nya, value. Di mana di sini? Bukan ini, tapi yang ini pantasan tidak muncul. Call out value dan ini saya masukkan yang FX ini. FX ini saya ambil warna yang ini. More color, ini saya ambil warna yang ini dulu. Saya copy dulu ya di notepad saya supaya nanti gampang di copy. Nanti di dokumennya teman-teman sudah ada. Ya, seperti ini. Oh, ini up and down yang saya punya kemarin ya. Kemudian ini saya ambil lagi yang ini. More color, ini saya copy lagi yang ini, baru saya masukkan lagi di sini. Dan yang terakhir ini kayaknya gray biasa saja sih ini. Tapi saya tetap copy biar mirip dengan yang sebelumnya pernah saya buat. Setelah itu cancel. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya saya masuk di mana lagi? Saya masuk di sini lagi. Kemudian saya
Ini saya lakukan formatting untuk ini. Saya klik di sini. Kemudian di value-nya, callout value, value ini saya masukkan di sini. Callout value, teman-teman bisa ganti warnanya di sini manual, tapi saya mau ganti warnanya itu sesuai dengan conditional formattingnya. Nanti kalau misalnya minus seperti ini, minus artinya anak panahnya ke bawah, kita kasih warna merah, tapi kalau ke atas itu kita kasih warna hijau. Tapi kalau misalnya tidak naik atau turun, artinya 0, itu kita kasih warna grey saja ya. Berarti kita lakukan formattingnya di sini fx. Cep. Kemudian saya lakukan di sini is, di sini rules, kita pilih rules di sini. Kemudian di sini jadinya kita cari sales MOM ya. Sales MOM yang persen ini teman-teman, bukan yang label ya. Klik yang sales MOM persen. Nah, sekarang ini kalau misalnya ini kalau di bawah 0, artinya kalau kurang dari 0 atau minus, itu kita kasih warna merah. Warna merah tadi itu kayaknya yang paling atas ini, Ctrl C ya. Seperti itu, kita masukkan di sini more color, kemudian paste seperti ini. Udah. Nah, sekarang new rule-nya kita masukkan warna yang agak hijau di sini. Cep. Kemudian ini kita masukkan lebih dari 0 di sini, lebih dari 0 dan sama atau lebih kecil dari max. Artinya ini kalau angkanya di atas 0, angka di atas 0 maka kita kasih warna hijau ya. Dan ini saya masukkan di sini more color dan masukkan seperti ini. Udah, mantap. Nyuruh lagi untuk selanjutnya saya masukkan warna yang ini di bawah. Kemudian saya masukkan di sini sama dengan 0 ya, sama dengan, dan ini kita masukkan 0 bukan min. Dan ini saya kasih ganti warnanya more color, klik OK. Kemudian klik OK. Mantap, sudah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal lakukan formatting seperti ini. Klik saja di sini, kemudian saya tempel di sini ya. Sudah jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu lakukan formatting ulang lagi. Nice, guys. Sekarang saya copy lagi yang ini, copy seperti sebelumnya. Ctrl C, Ctrl V, yep, mantap. Dan ini kita ganti jadi apa? Kita ganti jadi order tentunya. Kita pilih lagi build ini yang format build, oke. Build, oke. Oh, wait dulu, oke. Seperti data ya, data dulu, data build terpilih seperti itu. Saya masukkan di sini jadi orders ya. Ordersnya itu order teman-teman. Dan ini 38 ternyata order bulan ini, dan ini saya ganti jadi orders ya, huruf besar semua, kapital. Dan sekarang saya masukkan lagi yang apa ya, yang masukkan lagi yang orders yang label ya, label seperti ini. Mantap. Sekarang saya klik di sini, paint format di sini. Setelah itu kita paint format, kemudian kita masukkan di sini. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, ini yang perlu kita ubah sedikit ya. Klik di sini. Yang perlu diubah adalah di sini. Ini di callout value, kemudian kita pilih yang color ini. Oke, dan ini tadi masih sales ya, di profit kita ganti jadi profit di sini. Profit MOM persen ya, profit MOM persen. Klik OK. Oke, selanjutnya ini juga kita lakukan hal yang sama untuk orders di sini. Klik di sini, kemudian saya lakukan hal yang sama. FX ini kita ganti, kita tinggal ganti yang orders MOM persen. Oke, mantap, sudah jadi seperti ini. Ini sudah jadi tiga-tiganya, tinggal kita copy saja yang ini lagi. Copy, Ctrl C, Ctrl V, dan ini saya masukkan di sini. Ini gantinya jadi, saya pilih di sini, ganti sum of total sales-nya, kan saya ganti jadi apa? Kita ganti jadi kolom line, yang ini adalah profit. Profit ini berarti kita ambil dari table measure profit ya. Profit, kemudian kita masukkan sini total profit, yang ini, profit ya. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk ini, saya copy, paste dulu di samping sini. Dan saya masukkan apa? Saya masukkan yang klik di sini. Saya masukkan yang ini jadi orders terakhir ya, orders. Klik di sini. Hasilnya seperti ini. Sudah mantap teman-teman. Nah, sekarang saya tinggal bangun visualnya yang lain. Visualnya itu saya masuk di sini dulu, udah. Mantap. Geser ke sini, kasih kecil sedikit. Mantap seperti ini. Ceps. Oke.
Saya geser ke bawah. Oke, sudah jadi seperti ini guys. Ya, nah sekarang kita akan buat yang ini dulu. Nanti formattingnya di belakangan ya. Kita akan buat dulu yang semuanya ini. Yang ini yang sales trend and profit trend. Ini kita akan ambil total sales dan total profit di sini. Sekarang kita masukkan di sini, masuk total sales dan total profit berdasarkan tanggal. Ini saya masukkan di sini, saya coba lihat di sini. Ini date ya, date keseluruhan di sini. Ini saya masukkan date di sini, date. Oke, saya geser saya date ke sini dan sudah tampil seperti ini. Kita masukkan di build ini, build. Kita pilih yang line chart ini, line chart. Nice. Ini sudah hilang tanggal-tanggalnya. Sekarang kita tinggal tambah di x-axisnya. X-axisnya mau kita cari pertama adalah total sales. Oke, kemudian saya tambahkan lagi, tambahkan saja di sini, teman-teman bisa tambah sendiri. Total profit. Bukan total profit tapi profit saja ya. Bukan total sales harusnya tadi ini, tapi sales saja. Sebelumnya juga mungkin sudah salah ya. Sales saja karena kita sudah lakukan formatting untuk sales, tapi sebenarnya sama saja sih. Karena tetap angka yang sama. Ini saya tambahkan lagi profit ya, profit di atas. Mantap, sudah jadi seperti ini. Oke. Ini semua bulan masuk di sini. Nice. Mantap teman-teman, sudah. Sekarang saya mau ganti judulnya dulu jadi sales and profit trend. Yap. Ini ganti judulnya di atas ini, sales and profit trend. Nanti kita lakukan formattingnya di belakangan, jangan dipusingi dulu ya. Oke. Ini kita masukkan, ini saya hilangkan label-labelnya dulu depan di y axis ya, di sini value-nya saya biarkan di sini, title saya hilangkan, title date-nya orang tahu ya. Kemudian di y axis juga kita lakukan hal yang sama, title-nya kita hilangin depan ya. Udah seperti ini. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi apa di bawahnya ini. Ini saya tambahkan yang di samping dulu, yang sales by kategori. Saya tambahkan di sini. Saya masukkan klik yang ini saja, ini. Oke. Kita masukkan apa di sini? Kita masukkan sel kategori dulu, kategori saya masukkan ke sini. Kemudian untuk x y aksisnya saya masukkan yang ini, masuk sales ini current month dan previous month. Berarti saya masukkan sales CM dan saya masukkan lagi tambah di sini. Teman-teman bisa tambah di sini ya, tambah namanya profit CM ya. Profit current month. Jadinya seperti ini, dan ini seperti ini saya tidak mau, saya kasih masuk ganti jadi chart yang ini. Oke, yang clustered column chart. Udah, jadi mantap seperti ini guys. Selanjutnya saya mau ganti judulnya dulu. Judulnya jadi apa ya? Ini sales by kategori. Oke. Sales and saya ganti judulnya di sini. Di sini ganti judulnya jadi sales and profit. Sales by kategori. Ya, sales and profit by kategori, ya udah seperti ini saja. Sales and profit by kategori, CM-nya saya hilangkan saja. Oke. Oke, jadi seperti ini. Sekarang yang mau dibuat lagi adalah yang ini dulu, yang terakhir, sales profit by product, supaya kita selesaikan dulu yang bagian itunya. Saya copy saja yang ini atau kita buat baru saja. Klik di sini dan saya pilih yang chart ini. Oke, yang ini saja ya, clustered bar column ya. Oke, kemudian kita masukkan lagi apa? Nama barangnya, nama produk. Kemudian kita masukkan apa? Untuk ini kita masukkan juga sales current month dan previous current month dan profit ya. Saya masukkan di sini, saya tambahkan y x aksesnya jadi sales current month. Kemudian di sini saya tambahkan profit current month.
Oke. Dan ini saya hilangkan yang tulisan Kernetman-nya di sini. Sales and profit by kategori, ini saya ganti title-nya. Sales and profit by kategori, ini hilangkan CM-nya di sini. Ini tergantung preferensinya teman-teman mau dimasukkan atau tidak, ya. Sudah seperti ini. Kemudian di X-nya, X-axis-nya kita mau hilangkan label-label yang tidak penting di sini. Label title-nya saya hilangkan di sini. Kemudian di X-axis kita lakukan hal yang sama, ya. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang saya geser ke paling ujung, ya. Ini saya geser dulu ke kiri dikit, geser lagi ke sedikit sini. Yap. Kemudian saya ambil ini, geser ke sini, geser lagi supaya space-nya sama, ya. Supaya tetap kelihatan semuanya. Oke, ternyata masih banyak blank space di sana. Ini saya kasih ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya yang mau dibuat adalah yang apa lagi? Yang ini. Yang agent, ya. Agentnya itu kita mau lihat target dan sales dan target per agentnya. Nah, ini sales dan target per agent. Oke. Nah, ini saya masukkan, ini sama dengan ini. Saya masukkan ini saja. Oke. Dan ini saya masukkan angkanya di sini. Untuk ini kita masukkan nama salesnya, nama agent di sini. Nama agent kita masukkan ke sini. Kita klik saja. Oke, otomatis dia akan, harusnya otomatis dia akan masuk ke sini, nama agentnya di Y-axis. Kemudian X-axisnya kita masukkan apa? Kita masukkan di sini, kita masukkan sales Kernetman dibanding dengan targetnya. Sales CM. Oke. Kemudian dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan X, dengan targetnya. Target, masukkan sini, target di atas tadi, ya. Kita masukkan sini, klik saja, otomatis dia akan masuk di sini. Oke, sudah jadi, mantap seperti ini. Sekarang saya geser lagi ke kiri saja, dan ini saya geser ke atas dikit. Yang di atas, saya geser ke atas, saya geser lagi ke atas dikit ini, ya, supaya kelihatan semua, ya. Kemudian saya masukkan lagi yang ini, sales by region, ya, ini target dan ini juga, ya. Sales current month and previous month. Ini saya masukkan title-nya juga, saya ganti title-nya jadi saya hilangkan CM-nya. Kemudian oke, ini saya masukkan tadi visual yang sama, saya copy saja di sebelah ini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya ganti di sini, ganti jadi apa? Ganti jadi region, ya. Ini nama agentnya ganti jadi region saja. Setelah itu sudah aman, sudah jadi seperti ini. Mantap. Sekarang ini visualnya saya klik dulu yang di Y dan X axis. Di X axis kita hilangkan title-nya supaya rapi juga di sini. X axis juga di X axis kita lakukan yang sama. Kita klik saja di chart ini supaya kita tidak perlu lakukan formatting ulang. Klik yang di atas paint format, kemudian kita masukkan di sini. Ini by agent saja judulnya, bukan by agent ini. Supaya kita masuk di sini target by region, ya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Mantap, sudah jadi dashboardnya. Dan sekarang kita tinggal tambahkan filternya. Yang pertama filter untuk year month. Ini filter year month di sini. Filternya kita tambahkan dari sini saja. Saya tambahkan yang filter ini, slicer. Oke. Dan ini yang pertama yang mau dimasukkan adalah year month. Cari saja year month yang sudah kita buat di calendar table. Ini cari yang year month ini. Oke, geser ke sini. Hasilnya ini. Dan tampilannya seperti ini. Ketika kita lakukan ini, semua akan berubah, ya. Nah, ini saya maunya supaya nanti setiap user yang datang itu dia harus pilih cuma salah satu saja di sini, ya. Untuk 1 bulan saja, supaya metrik kita bekerja dengan baik di sini. Oke, ini saya bisa langsung di slicer setting di sini, kemudian pilih vertical listnya jadi drop down di sini. Oke, jadi drop down itu seperti ini, dan ini drop downnya saya mau selectionnya itu saya mau single select. Teman-teman bisa klik single select, jadi dia otomatis akan jadi warna bulat di sini. Yap, ya. Oke, saya klik sini bulan 12.
itu minus di sini. Kalau saya pilih bulan 11 itu plus ternyata. Nah, tapi ordernya tetap minus. Oke, seperti ini teman-teman. Nice. Oke, selanjutnya saya lakukan hal yang sama untuk apalagi filter yang ada, region ya, filter region. Dan ini saya klik di sini lagi, kita pilih lagi filter di sini, dan filter region ini saya tambahkan apa? Saya tambahkan tentunya region ya. Region. Oke. Region ini kita lakukan formatting di sini, optionnya, kemudian drop down di sini, dan ini kita biarkan seperti sebelum yang biasa saja supaya bisa dipilih beberapa region sekaligus juga tidak apa-apa ya, kecuali kalau di year month tadi. Oke, sudah seperti ini. Sekarang saya tinggal copy-copy saja ini teman-teman, copy-copy saja, dan saya masukkan lagi yang selanjutnya adalah kategori. Nice. Dan selanjutnya yang terakhir adalah apa? Sales agent ya, kita misalnya mau search by sales agent, dan kita ganti saya di sini jadi agent name. Dan ini kita bisa ganti title-nya jadi, saya klik sini dulu. Saya ganti jadi agent saja di sini. Agent. Jadi singkat seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan tambah judulnya. Judulnya namanya ini Sales Analytics Dashboard. Saya copy saja dari sini. Teman-teman bisa kasih judul yang lain tentunya. Saya klik di text box di atas, di home text box. Yap. Saya masukkan paste di sini ya, Sales Analytics Dashboard. Seperti ini. Saya tinggal geser ke samping, dan ini saya hilangkan backgroundnya dulu teman-teman. Background. Yap. Jadi supaya tidak ada backgroundnya, supaya mantap nantinya kalau dilakukan formatting. Yap. Mantap. Ini geser ke atas, jadinya seperti ini. Sudah oke sekali teman-teman. Oke, tinggal kita rapikan visualnya dulu. Yang pertama saya kasih geser ke kiri ini, ke kiri, kemudian ini juga ke kiri. Ya, pastikan ini di atas yang di bawah ini agak sama ya, sama space yang ininya. Kemudian ini juga saya lakukan untuk ini. Yap, saya ratakan seperti ini, ratakan dengan di sampingnya. Oke, ini saya ratakan dari atas. Oke, ini juga ratakan ke ini ya. Harusnya ini saya kasih ke atas dikit ya. Ini ke atas dikit, ini juga ke atas dikit. Oke, ini juga ke atas dikit. Nah, ini saya hilangkan dulu yang ini teman-teman, supaya tidak terlalu banyak di sini. Ini saya masukkan di x axis, dan x axis saya hilangkan legend yang ini, yang value ya value. Oke, wait, yang ini saya hilangkan yang value, kemudian saya klik di sini juga, saya hilangkan hal yang sama, saya klik hilangkan value. Oke, kemudian saya hilangkan value juga di bawah sini, karena nanti kita akan kasih labelnya sendiri-sendiri ya, jadi tetap kelihatan nantinya. Oke, sudah seperti ini teman-teman, langsung klik saja ke bawah sini, sudah rata seperti ini. Ini saya geser dulu ke samping dikit. Oke. Ini saya masuk, kemudian ini saya geser ke bawah. Ini saya geser ke atas, tentu coba cek. Yap, udah seperti ini, sudah mantap sekali teman-teman. Tinggal kita lakukan rapikan dulu. Sebelum itu, ini saya, teman-teman bisa lihat, ini saya di sini saya samakan di sini. Ini saya geser dulu sedikit. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dilakukan formatting di sini. Nah, kalau mau ganti model template-nya, teman-teman langsung klik di view di sini, kemudian teman-teman ganti seperti ini, ya. Oke. Ya, teman-teman bisa ganti. Nah, itulah gunanya JSON yang kita sudah buat tadi, ya. Nah, sudah jadi seperti ini, mantap ya. Tapi ini tidak saya suka, jadi saya akan pakai JSON yang tadi sudah kita buat. Jadi kita tinggal import di sini, teman-teman. Oke, caranya gimana? Langsung klik di view di sini, kemudian klik di sini, kemudian browse from the themes ya, seperti ini ya. Klik di sini dan kita klik yang sales dashboard theme JSON. Oke, JSON seperti ini, JSON open ya, seperti ini. Kita lihat hasilnya gimana. Successful. Oke, jadinya seperti ini, keren sekali teman-teman. Sudah
ada otomatis tampilan keren seperti ini. Teman-teman bisa lihat, mantap sekali. Oke, selanjutnya kita lakukan formatting aja di sini sebenarnya. Formattingnya yang pertama, kita akan formatting cardnya dulu. Card ini saya mau, ini terlalu besar ya. Ini terlalu besar, 15 ini angkanya. 15 ini saya ganti kecil, ini saya ganti jadi call outnya ganti jadi value. Value di sini saya ganti jadi 25 misal ya. Coba jadi 25, kemudian saya kasih saya kasih bold ya misalnya. Saya kasih bold seperti ini. Oke, misalnya seperti ini saja. Dan selanjutnya ini yang ininya saya masukkan di sini. Ini saya geser dulu ke samping yang sebelumnya. Saya geser dulu, geser juga yang ini. Ini saya masukkan di sini. Saya melakukan formatting seperti ini. Ini pilih yang bulan terakhir dulu supaya kelihatan angkanya di sini. Udah, mantap. Ini sekarang saya hilangkan dulu yang MOM ini, teman-teman, saya hilangkan yang tunggu dulu, nanti sebentar. Yang klik di sini dulu, saya mau kasih warnanya ini jadi warna putih yang ini ya. Saya klik di sini ya. Kemudian saya kasih stylenya ganti warna putih. Backgroundnya ini saya ganti jadi warna putih ya. Ini sudah jadi putih harusnya. Ini saya ganti juga hal yang sama di sini. Yap. Saya klik di sini. Kemudian background yang di cardnya mau yang di background sini, background yang di card harusnya background ini saya masukkan di sini warna putih, harusnya berubah. Belum, berarti bukan di situ teman-teman. Backgroundnya itu ada di saya coba di card, ini card harusnya di sini. Oke, nah ini cocok. Di sini saya ganti jadi warna putih. Yap, jadi warna putih. Oke, sudah kelihatannya teman-teman. Warna putih di sini saya masukkan lagi di sini. Nah, ini untuk selanjutnya kita langsung klik saja di sini, klik. Kemudian saya masukkan ini yang home tadi, baru paint format, saya masuk ke sini. Oke. Saya paint format juga, saya formatting juga yang di belakang ini, yang 14M. Udah. 14M, profit, order, ya oke. Saya masukkan ini yang kedua, masuk ke depan. Ini order masuk ke belakang. Oke. Nah, sekarang ini saya tetap masuk di sini. Saya geser ke kiri. Oke. Saya kasih kecil ke bawah sedikit. Harusnya masih terbaca. Dan selanjutnya saya masukkan yang ini. Cardnya yang ini. Ini saya hilangkan juga yang backgroundnya. Background ini harus dihilangkan juga. Ya, ini ada bordernya ya. Border ini saya hilangin, visual border. Jadi dia akan hilang seperti itu. Sekarang kita langsung geser saja ke sini buat formatting yang lebih keren. Ya, ini butuh effort juga teman-teman ya. Oke, seperti ini tampil tapi harus ke bawah dikit ya. Ini geser ke bawah. Oke. Ini saya kasih fontnya jadi berapa ini? Ini saya cek dulu fontnya berapa sih ini? Call out value saya ganti fontnya ya sudah 8. Itu font paling rendahnya di Power BI sudah 8 begitu ya. Ya oke, sudah seperti ini saja. Nah, sekarang kita tinggal lakukan formatting seperti ini. Ya begini saja dulu. Nice. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang selanjutnya. Ini saya geser dulu ke samping sini karena kita akan taruh cardnya 3 ya. Card 3 seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan yang ini. Saya geser ke sini dulu. Oke, ini juga saya geser ke kiri.
Mantap. Sekarang kita tarik lagi yang profit ini. Profit ini saya masukkan di sini. Harusnya ini nanti akan butuh space lagi di sini. Saya masuk di sini, geser ke samping. Cep, ini juga geser ke samping. Mantap. Nah, ini saya masukkan yang saya masuk di sini dulu. Nanti kita akan formatting, ubah lagi. Intinya angkanya masuk dulu. Ini apa tadi? Saya klik di sini, saya bisa lihat ini dia apa di sini. Ini profit ya, cocok. Berarti sudah mantap. Profit ini saya masukkan di sini. Dan ini kita ubah formattingnya juga. Kita copy saja formatting depan atau kita klik saja di sini, baru hilangkan visual border, kemudian hilangkan backgroundnya juga. Udah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk order. Order itu paling belakang ini. Orders, jobs, orders, nice, masuk ke atas sini, oke. Dan kita tinggal lakukan formatting untuk order. Order, ini saya ganti jadi date, ini order, ini harusnya dia ke belakang, guys. Ini tadi, ini ke belakang. Satu lagi. Tadi di mana sembunyi dia itu? Oh, di sini. Ya, ini kita masukkan di sini. Ini harusnya yang profit. Coba dicek. Ya, benar. Profit. Nah, profit ini saya mau kasih besar dikit. Ini jadinya seperti ini. Dan saya geser ke kiri dikit. Nah, sekarang sudah mantap. Oke. Nah, selanjutnya saya mau klik di sini, saya mau ganti warnanya ini. Teman-teman bisa langsung saja di sini. Cep. Oke. Ya, sekarang saya ganti jadi shade areanya ini di line ya, di line. Maksud saya di line di sini kita ganti jadi colornya. Colornya saya mau ganti jadi color yang ini. Oke. Nah, selanjutnya order. Order itu sama saja sebenarnya. Ini saya ganti dulu warna ordernya. Ini teman-teman cari di line ini, dan line ini kita ganti jadi warna yang ya yang ini saja ya, yang agak grey-greyan ya, grey kayak itu. Oke, seperti ini. Saya cek dulu visualnya di sini. Oke, ini agak kecil ya di sini. Jadi supaya nanti bisa muat yang di mana? Yang di card kita di atas, supaya bisa muat semua di samping situ. Oke, saya klik di sini. Cep. Ini sini saya geser lagi ke sini sedikit. Pastikan sama. Oke, mantap. Nah, sekarang ini saya mau kasih background juga ini supaya kelihatan putih semua ya. Style ini harusnya saya lakukan semuanya di sini. Di mana? Di JSON-nya. Cuma saya tidak ubah di situ. Ini teman-teman bisa klik saja di sini. Kemudian kanvasnya itu backgroundnya putih semua saja, supaya kelihatan jelas pemisahnya nanti background putih. Kemudian ini sudah putih dua-duanya. Mantap. Oke. Ini sudah, tinggal kita kasih ini supaya ada di luarnya. Saya coba cek di sini. Oke, saya coba kasih shadow dulu sebentar. Coba saya tambah-tambah dulu ya teman-teman ya. Shadownya terlalu besar di sini. Shadownya bottom right, outside, coba inside. Jelek, nggak usah. Oke. Ini saya kayaknya bisa saya kasih kecil juga sebentar ya. Sedikit maksud saya. Yap, ini kasih kecil sedikit lagi. Dan ini saya masukkan di sini. Ya, harusnya masih bisa dikasih kecilin di sini. Yap, intinya teman-teman lakukan formatting biar keren ya. Saya klik di sini, saya masukkan lagi di sini supaya saya tidak perlu lakukan formatting ulang di sini. Oke, panjangnya harusnya menyesuaikan, tapi tidak ternyata. Jadi kita harus lakukan penyesuaian sendiri di sini. Ya, oke. Dan sudah mantap seperti ini. Tinggal digeser lagi ke kiri lagi ini. Oke. Dan ini saya lakukan hal yang sama di atasnya. Mantap.
Selanjutnya saya lakukan hal yang sama juga di sini. Oke, dan saya geser ke sini. Ya, oke, harusnya ini sudah cakep. Tinggal ditambahkan di sini ordernya, kemudian ini saya tambahkan di sini. Ini masih ada di luarnya, kita hilangkan yang background dan visual border. Ya, jadinya seperti ini. Ini kayaknya terlalu panjang yang order ini. Saya mau samakan dengan yang di sampingnya. Ini saya klik dulu yang ini dan saya coba klik di sini. Iya, oke. Jadi mantap seperti ini. Ini masih warna lain kayaknya di belakangnya ini dia. Ini saya masuk di sini dulu backgroundnya. Backgroundnya jadi warna putih bersih. Yap. Oke. Ini coba lihat backgroundnya sudah putih bersih juga. Oke, ini saya lakukan hal yang sama. Untuk backgroundnya harus putih semua supaya kelihatan jelas pemisah-pemisahnya nanti ya. Udah, ini saya geser lagi ke bawah dikit. Nah, biar makin jelas harusnya kita coba kasih border dulu luarnya ya. Untuk kasih jelas aja sebentar ya. Nanti kita akan ubah lagi kalau misalnya kurang bagus. Ini bordernya saya kasih klik sini dulu. Bordernya ini saya masukkan bordernya biar bordernya itu yang ini saja. Yang ini. Oke. Nanti kita klik lagi di sini, tambahkan border sini. Ini saya cuma mau lihat ratanya saja, teman-teman. Oke, ini berarti ini saya geser lagi ke kiri supaya ada space seperti ini, ruang sedikit di pemisahnya. Kemudian saya lakukan geser lagi sedikit ke kiri, intinya mau disamakan. Oke, selanjutnya saya masukkan yang ini ke kanan dikit. Oke, nice. Geser lagi ke kiri. Nice, seperti ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lakukan formatting sendiri sekarang karena sudah cakep dashboardnya ya. Oke, seperti ini. Sekarang saya masukkan lagi yang ini. Yang ini saya masukkan di atas sini. Ini saya ratakan dengan ini saja. Ini saya geser dulu ke bawah sedikit saja supaya ya udah. Dan ini saya geser ke bawah juga. Oke, ini semua saya blok saja ya. Saya blok ke bawah, blok semua ini saya geser ke bawah. Mantap. Oke, selanjutnya saya lakukan formatting di sini di filternya. Filter ini saya lakukan formatting untuk backgroundnya. Kita kasih color bordernya, saya kasih putih saja di sini, putih semua. Ini backgroundnya saya masukkan ini di size and background. Di atas ini harusnya ada background. Ini visual border. Ya, backgroundnya kita kasih warna putih. Yap. Oke, nice. Nah, sekarang kita mau ubah semuanya ke warna putih backgroundnya. Ini apaan sih? Oh, ini karena judul ya. Ini saya klik di sini, ya klik lagi di sini, dan teman-teman bisa ganti backgroundnya di sini. Backgroundnya sudah di close tadi. Ini kita kasih warna putih ya, putih bersih. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik saya di sini, kemudian sini, baru klik di sini, baru klik lagi di sini. Add lagi di sini. Mantap, sudah jadi seperti ini. Dan ini saya geser ke atas. Chartnya seperti ini. Dan ini juga chartnya kasih ke atas. Ini masih gray di belakangnya. Backgroundnya saya mau ganti backgroundnya jadi warna putih saja. Ini juga sudah jadi warna putih. Ini kasih begini. Ya, mantap. Oke, sekarang kita tinggal rapikan dulu yang ini. Rapikan. Usahakan lurus dengan yang di bawahnya supaya dashboardnya keren. Ya, dashboard itu harus keren. Kita mantap di sini, dan masukkan di sini lagi.
dan ini harus sama dengan yang di bawahnya ini ya. Jaraknya ini dengan ini harus sama supaya keren. Mantap. Ini juga lakukan hal yang sama ini, dan ini backgroundnya juga harus jadi putih dulu. Background putih, visualnya putih seperti ini. Ceps, keren. Ini legendnya harus muncul juga nih. Legend. Ini legend saya tampilkan. Dan ini saya geser ke kiri lagi dikit. Oke. Dan ini sudah. Ini saya geser lagi coba ke kiri. Udah, seperti itu saja. Sekarang kita lakukan hal sama untuk yang ini. Border. Dan ini kita lakukan hal sama untuk ini. Untuk agent. Nice. Agent. Cakep. Udah, teman-teman bisa rapikan sendiri ya kalau belum rapi ya. Udah seperti ini, Sales Analytics Dashboard. Ini saya geser ke bawah. Nah, ini sekarang kita mau ubah dulu yang ini, tambahkan labelnya di bawah. Nah, ini saya klik di sini, ini di atas ini legendnya saya klik di sini. Harusnya legendnya tadi tidak dihilangkan ya, supaya bisa kelihatan. Sales ini yang warna biru saya biarkan seperti itu, kemudian targetnya di bawah ya. Target ini saya mau ganti warnanya, saya klik di bar sini teman-teman, bar, kemudian teman-teman pilih yang target. Target ini saya kasih warna grey saja. Grey-nya di mana? Grey yang ini saja tadi ya. Grey atau grey, boleh pakai grey yang ini. Oke, saya klik sini. Kemudian saya masukkan di sini bukan visual border tapi yang di bar ya. Bar ini kasih masuk di sini ya, baru masukkan more color ya, grey-nya seperti wah, udah bagus ya. Kita masukkan grey yang biasa saja seperti ini lebih bagus, atau yang ini enggak bagus ya, yang grey biasa saja ya. Oke. Nah, sekarang saya lakukan hal yang sama untuk ini. Untuk di sebelahnya tinggal di kopas saja teman-teman, klik di sini, paste di sini. Mantap, cakep. Ya. Ini kita lihat aslinya bagaimana dashboardnya. Udah. Oke. Ini saya geser ke bawah sedikit dan ini saya ratakan dengan di atasnya. Nice. Nice try, guys. Ini sudah seperti ini. Sales profit ya biarkan seperti ini. Profit itu yang warna hijaunya. Dan ini saya lakukan hal yang sama juga. Untuk ini saya biarkan saja karena aslinya sudah seperti itu yang saya buat sebelumnya. Oke. Dan ini selanjutnya kita tambahkan data labelnya di sini. Saya tambahkan data labelnya, ditambahkan di mana? Ini tambahkan di sini data label ya. Tapi data label untuk yang targetnya saya hilangkan. Target di bawah saya hilangkan, berarti saya klik dulu di sini yang di apply to setting di data label, saya pilih yang target, saya hilangkan value-nya. Jadi yang muncul itu yang nilai targetnya saja ya. Ini teman-teman bisa filter, sortir berdasarkan descending dari self current month. Oke, selanjutnya ini saya lakukan hal yang sama, tapi ini saya tampilkan dua data labelnya karena tidak memotong space dan tidak mengganggu juga kayaknya. Tapi saya coba lihat di sini, ya. Ini saya hilangkan juga ya. Saya klik di sini di target, kita pilih ini, value-nya hilangin. Jadi yang muncul itu cuma sales yang current month saja. Oke, di sini yang terakhir saya masukkan yang ini chartnya, kita mau bandingkan sales dengan profit. Jadi chartnya bukan seperti ini, beda dengan sales dengan target tadi. Saya klik di sini, ganti visualnya jadi yang ini. Oke, jadi yang ini saja. Yang yang paling depan, ini yang stack bar chart. Kemudian saya kasih yang label di sini, barnya saya klik di sini data label. Data label sudah muncul, mantap semuanya. Selanjutnya di sini juga saya tambahkan data labelnya. Ini saya hilangkan juga yang Y aksesnya dulu. Y aksesnya saya hilangin, value-nya di depan. Kemudian saya tinggal tambahkan data labelnya. Data label tampil seperti ini. Cakep, di sini kita tidak perlu tambahkan data label. Dan di atas ini, karena tadi sudah lakukan formatting, ini saya mau hilangkan aja yang visual bordernya. Di atas, visual border. Ya, teman-teman masih bisa lihat ini pemisahnya di sini. Visual border lagi, saya hilangkan visual bordernya.
Kemudian di sini saya lakukan hal yang sama, saya hilangkan visual border. Ya, ini tergantung selera saja teman-teman ya. Selera saya seperti ini ya. Oke. Mana lagi yang perlu kita lakukan formatting teman-teman? Harusnya aman. Nah, ini saya ini supaya tidak ada seperti ini. Ya udah, saya geser ke atas. Cakep. Ya, kita coba pilih di sini salah satunya misalnya bulan 2 ya. Ini akan berubah semua bulan ini. Kemudian bulan ini dia akan berubah seperti ini dan di bawah juga akan berubah sesuai dengan itunya. Kemudian saya pilih yang Java Barat ya. Oke, dan dia akan berubah. Ini sebenarnya kita bisa atur interaksinya, apakah mau dikasih gerak atau tidak ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, untuk mengatur interaksinya, misalnya ketika saya klik ini tidak berjalan, ini bisa kita atur di atas. Misalnya kalau kita klik region, ini tidak berjalan di sini yang ini ya, yang kategori. Nah, saya mau kalau misalnya kategorinya saya pilih di sini, ini tidak ngaruh ya. Gimana caranya? Kita bisa klik di sini, kemudian teman-teman bisa klik di sini, di format sini, kemudian edit interaction, kemudian saya pilih yang ini. Teman-teman bisa, ini ada kelihatan, ini kalau begini berarti lakukan filter, ini kalau tidak ya, klik sini. Ya, berarti ini di off filternya, off ya. Dan ketika saya pilih di sini, furniture, itu dia tidak berubah di sini, tapi di visual line itu berubah. Ya, ya itu sesuai selera saja, sesuai dengan kebutuhan. Ada kebutuhan tertentu yang misalnya kita mau seperti itu. Saya klik lagi yang sama, baru saya klik lagi yang di sini, filter. Nah, ketika filter, otomatis dia akan berubah ya. Oke, saya hilangkan filternya, kita balik seperti sebelumnya, hasilnya seperti ini teman-teman. Yap, sudah mantap harusnya teman-teman semuanya. Keren teman-teman bisa coba filternya. Saya klik di sini, salah satunya otomatis berubah semuanya karena terhubung satu sama lain. Kalau saya klik di sini, otomatis berubah juga semuanya. Keren sekali teman-teman sudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Butuh effort yang luar biasa untuk menyelesaikan pembuatan dashboard ini. Jadi kita sudah belajar sekitar 1,5 jam dan dashboardnya sudah jadi seperti ini. Jadi saya akan summary-kan dulu apa yang sudah kita buat. Yang pertama kita sudah lakukan loading data, berhasil. Kemudian kita lakukan yang namanya harusnya data cleaning dan data transformation, tapi kita skip karena datanya sudah bersih. Kemudian tadi kita lakukan data modeling. Data modeling ini untuk mengatur relasi antar table. Kemudian selanjutnya kita sudah belajar yang namanya DAX bersama-sama. Kita sudah buat DAX bareng-bareng tadi. Kemudian kita sudah belajar membuat visual dashboard seperti ini. Selanjutnya apa? Teman-teman kalau sudah punya akun Power BI Service, teman-teman langsung klik saja publish di sini. Nanti file ini akan masuk dalam Power BI Service dan dashboard ini akan berubah menjadi website yang live ya. Oke. Nah, sekarang tapi kalau teman-teman belum punya, teman-teman langsung klik saya di sini save atau klik di sini file, kemudian teman-teman bisa save di sini ya. Ini saya save. Saya save as saja di sini, save as, kemudian saya cari yang punya saya dan ini saya klik saya di sini dan saya kasih yang F2 ya. F2. Oke. Mantap. Teman-teman bisa kasih judul sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sudah jadi seperti ini. Mantap. Jadi nanti kalau kalian mau buka tinggal open saja file yang sudah di save kalau belum punya Power BI Service. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi yang lebih baik. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kebingungan dalam mengikuti tutorialnya, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, thank you teman-teman semuanya. See ya.